Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Putri Amanda dari kelas R1D. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengantar pendidikan. Pengantar pendidikan adalah salah satu mata kuliah kajian tentang hakikat manusia dan pengembangannya. Pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan cooperative learning yang didahului dengan ceramah untuk memberikan gambaran tentang pokok bahasan. Setelah dosen memberikan ceramah atau penjelasan, mahasiswa diberikan kesempatan untuk diskusi, tanya jawab, analisis persoalan hingga penugasan terstruktur. 1. Pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Yang kedua, ada fungsi dari pendidikan. Membangun serta mengembangkan minat dan bakat individu demi kepuasan pribadi dan kepentingan umum, membantu melestarikan kebudayaan masyarakat, menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam berdemokrasi, menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. Yang ketiga, ada tujuan pendidikan. Adapun tujuan dari pendidikan secara umum adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap dan bertanggung jawab. 4. Ada unsur-unsur pendidikan. Yang pertama ada peserta pendidik, 2. Pendidik, 3. Interaksi edukatif antara peserta didik dan pendidik, 4. Materi atau isi pendidikan, 5. Alat dan metode, 6. Perbuatan pendidik, dan yang terakhir tempat pendidikan berlangsung atau lingkungan pendidik. Yang kelima ada asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik tahap perencanaan maupun dalam pelaksanaan. Adapun ada dalam pendidikan Indonesia adalah asas Tutwuri Handayani, asas demokratis, asas pendidikan seumur hidup, dan asas kemandirian. 6. Landasan pendidikan. Landasan pendidikan terdiri dari beberapa jenis, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan hukum, landasan kultural, landasan psikologis, landasan ilmiah dan teknologi, dan landasan ekonomi. Adapun tujuan dari landasan pendidikan adalah sebagai titik ukur kualitas pendidikan yang dimiliki suatu negara, sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya, sebagai perlindungan terhadap fungsi pendidikan agar sesuai pakem dan tidak disalahgunakan sebagai pijakan atau tolak ukur pendidik dalam melakukan praktik pendidikan. Yang terakhir, ada tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan dan organisasi Muhammadiyah adalah dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Pria yang lahir pada 1 Agustus tahun 868 ini mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk menciptakan pembaruan Islam di bidang pendidikan. Yang kedua ada Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lebih dikenal dengan tokoh emansipasi wanita di Indonesia. Wanita ini yang lahir pada 21 April tahun 79 di Jepara. Kartini memperjuangkan hak-hak wanita pribumi yang tidak mendapatkan kesetaraan dengan kaum laki-laki. Yang ketiga ada Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan wanita asal bumi Parahyangan. Beliau lahir pada 4 Desember tahun 84 di Cicalengka, Jawa Barat. Selain Kartini, Dewi Sartika adalah tokoh pahlawan wanita yang memperjuangkan hak wanita khususnya di bidang pendidikan. Yang keempat ada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Satu lagi tokoh pahlawan muslim yang berjuang di jalur pendidikan. Hasyim Asy'ari adalah ulama dan pahlawan nasional yang lahir pada 14 Februari tahun 1871. Hasyim Asy'ari pemerkasa dari berdirinya salah satu organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. Yang kelima ada Rohana Kudus. Rohana Kudus ditetapkan Presiden Joko Widodo sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009 silam. Wanita yang lahir pada 20 Desember tahun 1880 di Agam, Sumatera Barat ini adalah seorang pers wanita yang peduli dengan dunia pendidikan bagi wanita. Itulah penjelasan singkat dari saya tentang pendidikan dalam mata kuliah pengantar pendidikan. Saya harap penjelasan ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.